Kembali bersama kami, pemirsa. Mobil minibus tiba-tiba terbakar usai mengisi BBM di SPBU di Jombang, Jawa Timur, Selasa sore. Pengemudi mobil kabur meninggalkan mobilnya di lokasi. Mobil ini tiba-tiba terbakar usai mengisi BBM di SPBU Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Agar api tidak menyambar SPBU, mobil sempat didorong menjauh hingga ke tepi jalan raya. Seorang pria pengemudi mobil kabur meninggalkan mobilnya di lokasi. Penyebab terbakarnya mobil masih diselidiki polisi. Ledakan mesin uap menghancurkan pabrik pengolahan tahu dan rumah di Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah pekerja pabrik luka-luka. Bangunan pabrik pengolahan tahu di Desa Bunut Seberang, Asahan, Sumatera Utara rusak berat. Sebagian tembok pabrik hancur berantakan, sementara atap pabrik ambruk. Kerusakan juga dialami rumah warga terletak berdampingan dengan pabrik. Selain merusak bangunan pabrik dan rumah, sejumlah pekerja pabrik luka-luka dievakuasi ke rumah sakit. Kerusakan bangunan pabrik dan rumah warga akibat ledakan kuat dari mesin uap. Lagi piring. Ya. Itu gimana suara ledakannya? Hanya kuat lah. Meledak gitu ya. Bu, ini yang meledak ini dari mana sumbernya? Dari pabrik tahu sih. Pabrik tahu. Ini udah lama beroperasi pabrik tahunya? Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Guna menyelidiki penyebab ledakan mesin uap, polisi memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan kerugian materi akibat kerusakan bangunan pabrik dan rumah warga masih diselidiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, pembunuhan mayat wanita dalam karung di pinggir jalan di Serang, Banten ternyata dibunuh oleh pamannya. Korban dan pelaku terlibat hubungan cinta sedarah dan bahkan telah memiliki 2 anak. Pelaku membunuh karena kesal korban tak mau menyusui bayinya yang berusia 40 hari. Sesosok mayat. Udah. Habis korong doang. Menggunakan motor, PW alias Adi 37 tahun membuang jasad J 37 tahun wanita selingkuhannya. Dalam kondisi sepi, pelaku yang merupakan paman korban membuang jasad ibu 2 anak tersebut pada sebuah tempat pembuangan sampah di Desa Jongjing, kawasan Tanara, Serang, Banten. Meski tidak disetujui keluarga besar, selama 8 tahun pasangan ini hidup serumah hingga memiliki 2 anak. Pelaku tertangkap dari rumah kontrakannya di Kampung Jatilio, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil interogasi, pelaku menghabisi korban karena kesal. Sang wanita selingkuhan tersebut tak mau menyusui bayinya yang berusia 40 hari dan tak henti menangis. Korban juga sering mengumpat dan memaki pelaku lantaran tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Sejumlah barang bukti diantaranya motor disita polisi. Saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Motifnya sakit hati, karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Seorang anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat ditangkap usai pesta narkoba bersama 2 temannya. Anggota DPRD itu terancam dipecat. Yadi Nur Bahrum, anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi usai pesta narkoba. Wakil rakyat dari fraksi PDIP tersebut ditangkap dari sebuah rumah di kawasan Ciganea bersama 2 temannya, 1 diantaranya perempuan. Usai kejadian, pria 39 tahun tersebut tak bisa mengikuti kegiatan anggota DPRD karena menjalani pemeriksaan di gedung Satres Narkoba Polres Purwakarta. Amankan 3 orang warga di salah satu rumah yang sedang habis menggunakan narkoba
Jadi inisialnya ada 3 orang yang kita amankan, inisial YN, LA, dan WW. Gimana Pak? Iya, salah seorang pelaku itu berasal dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. DPC PDIP Purwakarta menyatakan tidak ada toleransi bagi kadernya yang terlibat narkoba, sehingga jika terbukti bersalah maka akan dipecat. Tidak ada toleransi lagi di partai seperti itu. Itu mungkin gambarannya. Mungkin akan terjadi PAW dan Kalau kita lihat proses nanti seperti apa. Kalau ini benar adanya bahwa dia benar-benar sebagai pelaku dan pemakai dan lain sebagainya, kita tunggu aja nanti proses secara resmi dari Polres Purwakarta. Saat ini Polisi Sat Narkoba Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan terhadap YN dan para pelaku lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Satgas Pangan Polri dan Kementerian Sosial mendatangi lokasi penimbunan bansos di Tirta Jaya, Depok. Kementerian Sosial membantah jika paket beras bansos tersebut dari mereka. Kementerian Sosial mendatangi lokasi penimbunan bansos di kawasan Tirta Jaya, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, Kemensos terlebih dahulu mendatangi gudang JNE di Jalan Tugu Raya, Sukmajaya, Depok. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil karena pihak yang hendak dimintai keterangan tak berada di lokasi. Terkait penemuan kuburan beras, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar mengatakan beras yang dikubur bukanlah bansos dari Kemensos. Ia menegaskan bansos dari Kemensos hanya berupa beras dalam karung seberat 25 kg. Nggak ada tulisan itu, nggak ada tulisan bantuan dari Badan Presiden melalui Kementerian Sosial. Polos saja kan? Berarti ini bukan dari Kementerian Sosial ya Pak? Diduga bukan. Karena kan proyek untuk waktu itu penanganan COVID, bantuan COVID, itu kan bukan dari Kemensos saja Pak. Sebelumnya, tim Satgas Pangan Mabes Polri juga mendatangi lokasi kuburan sembako bansos. Tim Satgas berencana meminta keterangan dari pengelola lahan, Rudi Samin, Rabu besok. Karena kan proyek untuk waktu itu penanganan COVID, bantuan COVID, itu kan bukan dari Kemensos saja Pak. Ya, dari kementerian atau mungkin pemerintah daerah kan ada juga. Tapi kita tidak tahu. Yang pasti kalau saya menandakan, tim Satgas berencana meminta keterangan dari pengelola lahan, Rudi Samin, hari ini. Hingga kini, temuan kuburan bansos masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gagal mencuri kucing, seorang pria merampas handphone seorang balita saat bermain di depan rumahnya. Pelaku nekat beraksi di siang hari. Seorang pria berkendara motor terekam CCTV gagal mencuri seekor kucing hias. Pelaku kemudian pergi mengincar handphone milik seorang balita yang tengah main di depan rumahnya di Jalan Ketilang Sungguh Minasa, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berupaya berputar balik mendekati korban. Saat dirasa aman, pelaku merampas handphone korban dan kabur melarikan diri. Pertama kan kucingku yang mau ngambil Pak, tapi ini kucingku kan pintar langsung masuk lari. Jadi tidak ada dia dapat barang, ini yang anak-anak di sini yang ngambil HP-nya. Oh ada sempat diambil HP-nya dia? Iya sempat diambil sini. Anak kecil ya? Iya memang karena kan posisinya memang lori ini kosong, tidak ada semua. Perjalanan sini memang, tapi pas itu dia lihat korban bawa HP, langsung diambil. Sekitar jam berapa? Jam 2. Meski tidak melapor ke polisi, orang tua korban menyebarkan CCTV ke media sosial. Peristiwa ini mengingatkan kembali orang tua untuk mengawasi anak dalam penggunaan barang berharga saat bermain. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. 2 pencuri menggasak 6 tabung gas LPG 3 kg di warung di kota Tangerang, Banten. Pencurian terjadi saat korban mengantar pesanan pelanggan. 2
Dua pria komplotan pencuri tabung gas ini terekam CCTV beraksi di sebuah depot air isi ulang sekaligus penjual gas LPG di Jalan Sunan Giri, Tangerang, Banten. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi depot yang ditinggal sang penjaga untuk mengantar pesanan. Seorang pelaku bertugas memantau situasi dari atas motor. Rekan pelaku menggasak satu persatu tabung gas LPG berukuran 3 kg yang tersusun di depan depot. Kedua pelaku membawa kabur 6 buah tabung gas LPG. Pelanggan mau beli gas, kayaknya pertama nggak mau nganterin, kayaknya maksa, ya karena buru-buru buat masak. Habis pulang dari pelanggan ke sini, pulang, saya tengok di sini, kaget saya om, tabung tinggal 2. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian setempat. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi karena menjual konten video pornografi dirinya. Konten video pornografi dengan pelaku sebagai pemeran utama dijual di media sosial jutaan rupiah. Wanita pelaku video bermuatan konten pornografi, D alias Caca, 20 tahun, digiring anggota unit perlindungan perempuan dan anak Polres Garut. Janda satu anak ini diamankan usai viral di media sosial dengan nama OnlyFans KW. Pelaku menawarkan konten pornografi dirinya melalui media sosial dengan tarif 300.000 hingga jutaan rupiah. Hasil penyelidikan, pelaku sengaja membuat konten agar terkenal dan mendapatkan endorse. Pelaku mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Ada biaya-biaya tambahan. Untuk yang full itu harganya 300.000 per video. Termonitor juga melalui transaksi media sosialnya. Pelaku dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Bocah yang mayatnya ditemukan di Sungai Sarolangun, Jambi ternyata dibunuh 2 temannya dipicu utang piutang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.